warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Widyaningrum, kelas 11F Multimedia nomor 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya PKL selama saya berada di PT Baleomol Indonesia. Yang pertama, sejarah PT Baleomol Indonesia. Baleomol sendiri adalah platform yang diberikan ruang pertemuan antara para produsen dengan dropshipperan. Dropshipper sendiri yaitu salah satu sistem penjualan yang dimana Anda sebagai dropshipper hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli, sehingga tidak perlu memberi barang secara fisik. Meskipun begitu, ketika barang sampai di tangan pembeli, nama yang tercantum adalah nama bisnis Anda. PT Baleomol didirikan pada tanggal 12 September 2020. Pemiliknya bernama Bung Afan, Arif Budiman Nasuko atau akrab dikenal dengan Mas ABN, dan Arli Kurnia. Di PT Baleomol sendiri terdapat beberapa divisi kerja, antara lain divisi keuangan, yaitu di mana di dalam divisi ini sistem keuangan di PT Baleomol diatur oleh mereka. Adapun divisi CS, Customer Service, di mana di dalamnya terdapat karyawan dan karyawati yang mengatur hubungan bisnis antara supplier dan pembeli. Ada juga divisi landing page, yang dimana di dalamnya mengatur ataupun membuat salah satu landing page untuk dipakai sebagai iklan di website. Yang terakhir, di mana tempat saya melakukan prakerin, yaitu di divisi konten kreator, yang di dalamnya ditugaskan sebagai tim untuk membuat konten untuk menarik khalayak umum bergabung di PT Baleomol, dan juga mengedit foto-foto produk untuk dipublikasikan di dunia maya. Tujuan PKL yang pertama, dapat mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan sebelum masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, dapat membentuk pola pikir yang konstruktif sehingga dapat melihat peluang untuk masa depan. Yang keempat, melatih siswa untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara profesional di dunia kerja. Yang kelima, membentuk etos kerja yang baik. Yang keenam, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki. Dan yang ketujuh, meningkatkan rasa percaya diri, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, mendorong siswa untuk berjiwa wira swasta. Manfaat prakerin. Yang pertama, melatih siswi agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Yang kedua, memberikan pengalaman kerja kepada siswa atau siswi tentang sistem kerja baik di swasta maupun di pemerintahan atau negeri. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja kepada siswa atau siswi tentang penerapan teori yang telah dipelajari selama masa PJJ dan masa PTM di sekolah. Yang keempat, mampu membentuk mental siswa atau siswi itu tersebut. Yang kelima, dapat memberikan motivasi agar serius dan bersemangat dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Yang keenam, menumbuhkan kreativitas siswa atau siswi itu tersebut. Dan yang terakhir, 7, dapat selangkah menjadi orang yang profesional dan handal. Uraian tugas. Selama saya melaksanakan PKL di sana, saya diajarkan cara mengedit foto produk menggunakan aplikasi Adobe Photoshop agar terlihat menarik. Contohnya seperti gambar 3 di bawah ini. Yang pertama ada masker anak 4 lapis. Yang kedua ada sepatu Nike. Yang ketiga ada pewangi mobil. Mengedit menggunakan Adobe Photoshop. Yang pertama, bukalah aplikasi Adobe Photoshop. Yang kedua, lanjut, pilihlah ukuran 1:1 atau 1080:1080. Seperti contoh di bawah ini. Setelah memilih ukuran, lanjut pencet create dan akan muncul hasil ukuran yang seperti pada awal. Yang ketiga, lanjut mencari foto di spreadsheet yang tersedia di PT Baleomol. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Ada tulisan deskripsi produk. Itu yang paling kanan sendiri adalah nama produk. Selanjutnya deskripsi produk, berat produk atau gram, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4, dan gambar 5 di sampingnya. 4. Lanjut klik gambar salah satu link di bawah itu, akan muncul link dan download gambar yang ada di sana sampai yang terakhir yaitu gambar 5.
5. Lanjut drop gambar 1 ke Photoshop dengan cara klik tab plus Alt. Lepas mouse nanti akan masuk sendiri ke Photoshop gambarnya. 6. Setelah itu edit sesuai apa yang pas dengan gambar yang didapat. Contohnya menambahkan font dengan cara klik huruf T pada keyboard. 7. Bila menemukan gambar yang harus mewajibkan mencari background sendiri, saya biasanya mencari background di Google ataupun di web-web yang ada di Google. Contohnya FreePic yang telah disediakan akun oleh perusahaan. Contohnya pada gambar di bawah ini. Untuk mencari background. 8. Lanjut memfotoclipping gambar yang ingin difotoclipping untuk dimasukkan ke atas background. Photoclipping ini digunakan untuk menghilangkan latar belakang foto produk yang kita dapatkan tadi. Misalnya foto produknya itu ngeblur belakangnya. Nah, nanti di photoclipping lanjut dimasukkan di atas background. 9. Lanjut menambahkan background yang ada di FreePic sesuai dengan gambar produk yang sesuai tadi. 10. Lanjut untuk mengedrop background ke Photoshop dan juga gambar yang sudah di photoclipping ke Adobe Photoshop. 10. Setelah itu, cari posisi yang pas untuk gambar yang sudah diedit. Bila ingin memperbesar gambar tanpa melebarkan gambar atau memperkecilkan gambar, klik tombol Alt plus Shift, lalu scroll ke depan. 11. Setelah itu, cari posisi yang pas untuk gambar yang sudah diedit. Bila ingin memperbesar gambar tanpa melebarkan gambar, tap tombol Alt plus Shift. 12. Bila ingin memperbesar tampilan di Photoshop, tap tombol Alt plus scroll ke depan jika ingin memperbesar. Dan sebaliknya. 13. Lanjut setelah itu, jika ingin mengatur saturasi dan mengubah warna, dapat menggunakan atau memilih filter di bagian atas. Lanjut memilih yang bernama Camera Raw Filter. Setelah itu, sesuaikan dengan gambar yang didapat. 14. Bila sudah, tinggal tambahkan kata-kata yang sesuai dengan gambar yang didapatkan. Misalnya, mendapatkan bagian dari spreadsheet masker anak 4 layer. Kata-kata yang ada di dalamnya yaitu bertemakan masker dan kesehatan dan lain-lain. 15. Jika sudah menyelesaikan satu desain yang terdiri dari 5 foto, lanjut untuk membuat file yang memiliki nama yang sesuai dengan judul atau nama spreadsheet itu sendiri. 16. Bila sudah menyelesaikan 5 desain yang terdiri dari 5 foto tadi, setiap desainnya, lanjut buat file satu lagi yang berjudulkan tanggal pembuatan. Misalnya, sekarang tanggal 9 Februari, saya menyelesaikan 5 produk yang di dalam satu produk itu terdapat 5 foto. Lanjut, blok semua file yang ada di dalam file tersebut. Lanjut, blok semua file yang di dalamnya terdapat 5 foto tersebut. Dengan cara tap tombol Shift dan gerakan mouse sampai menutupi kelima file tersebut. Atau kata lainnya terblok. Lanjut, masukkan ke dalam file yang bertuliskan 9 Februari 2022 tadi. 17. Setelah selesai memasukkan ke dalam satu file, lanjut, bukalah link Google Drive yang telah disediakan oleh pembimbing PKL. Di dalam Google Drive terdapat nama-nama masing-masing dari kita. Contohnya nama saya Dea. Saya membuka drive di sana nama Dea. Lanjut, bila sudah masuk, lanjut masuk ke file. Lanjut kembali lagi ke file yang 9 Februari 2022 tadi. Mouse kiri tahan lama, lanjut tap Alt plus tab. Otomatis terdrop ke Google Drive dan lepas tab lama tadi. Lepas mouse yang ditahan lama tadi, itu sudah otomatis mengunggah. Pastikan untuk menyambungkan wifi atau ke internet. Contohnya pada gambar di bawah ini. 18. Lanjut salin link yang didapatkan dari Google Drive tersebut dan bagikan ke grup WhatsApp yang disediakan oleh perusahaan dengan format Dea, 9 Februari 2022, 5 desain produk selesai. Lanjut link yang sudah disalin dan dimasukkan dan lanjut kirimkan ke grup. Sekian
presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata yang baik disengaja ataupun tidak, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.